A few moments later. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang desain produk dan jasa, bagian siklus hidup produk dan pohon keputusan. Perkenalkan, nama saya Sabina Kasilah dan bersama rekan saya Jelita Amelia. Definisi siklus hidup produk. Perusahaan menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan kepuasan, sehingga output yang dihasilkan seharusnya dapat memuaskan konsumen. Oleh karena itu, produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka sudah selayaknya perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Pada umumnya, perusahaan memformulasikan ulang strategi pemasaran mereka beberapa kali dalam masa hidup suatu produk. Kondisi ekonomi berubah, pesaing melancarkan serangan baru, dan produk melalui tahap-tahap baru dari minat dan kebutuhan pembeli. Akibatnya, suatu perusahaan harus merencanakan strategi yang sesuai dari tiap tahap dalam siklus hidup produk. Daur hidup produk terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, ada tahap perkenalan atau introduction. Tahap ini baru dimulai saat produk baru diluncurkan karena diperlukan waktu untuk meluncurkan produk ke beberapa pasar. Yang kedua, ada tahap pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Yang ketiga, ada tahap kedewasaan atau maturity. Pada suatu titik, pertumbuhan penjualan produk akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya lebih lama daripada tahap-tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi manajemen pemasaran. Yang keempat, yaitu tahap penurunan atau decline. Penjualan sebagian besar bentuk dan merek produk pada akhirnya menurun. Penurunan penjualan biasanya lambat dan jatuh sampai titik nol atau bertahan pada titik terendah. Pengertian pohon keputusan. Pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. Karena unsur ketidakpastian, maka berbagai kemungkinan keadaan akan dihadapi oleh masing-masing alternatif keputusan itu. Oleh karena itu, diagram keputusan mempunyai noda keputusan dan noda cabang. Selanjutnya ada analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan adalah metode sistematis untuk mengevaluasi dan memilih di antara berbagai alternatif berdasarkan hasil yang mungkin terjadi. Metode ini membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko dan imbalan. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menggambarkan pohon keputusan. Yang ketiga, menentukan peluang bagi kondisi alamiah. Yang keempat, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Pengertian EMV. Expected Monetary Value atau EMV merupakan kriteria yang paling sering digunakan untuk menganalisis pohon keputusan. Satu dari langkah awal analisis ini adalah untuk menggambar pohon keputusan dan menetapkan konsekuensi finansial dari semua hasil masalah tertentu. Nilai harapan moneter adalah nilai harapan moneter yang diharapkan dari sebuah variabel yang memiliki beberapa kemungkinan kondisi alamiah yang berbeda, masing-masing dengan peluang tersendiri. Selanjutnya, ada contoh soal. Anda memiliki sebuah dana untuk diinvestasikan pada 2 alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B.
Peluang proyek A akan memberikan keuntungan 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan. Baik, kita akan membahas pertanyaan dari soal tersebut. Proyek A, kemungkinan suksesnya itu 0,20 atau di soal yaitu 20% dengan desimal 0,20 dengan hasil 50 juta. Lalu untuk kemungkinan gagalnya yaitu 0,80 dengan hasil 0. Dan untuk proyek B, kemungkinan suksesnya itu 0,45 dengan hasil 10 juta. Lalu kegagalannya 0,55 dengan hasil 0. EMVA dengan rumus probability dikali nilai payoff sama dengan 0,20 dikali 50 juta ditambah 0,80 dikali 0 sama dengan 10 juta. Lalu untuk yang EMVB, rumusnya probability dikali nilai payoff sama dengan 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 0 sama dengan 4.500.000. Jadi kemungkinannya itu yaitu proyek A dengan nilai sebesar 10 juta.